Kedudukan pamong desa sebagai aparatur negara yang belum ditetapkan sebagai aparatur negara yang sesungguhnya. Permasalahan dan solusinya oleh R. Agus Supriyanto. Abstrak. Tulisan ini mengkaji secara komprehensif permasalahan status pamong desa dalam sistem pemerintahan Indonesia, khususnya terkait kedudukan mereka sebagai aparatur negara. Meskipun pamong desa telah lama menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan administrasi negara di tingkat desa, hingga kini mereka belum mendapatkan status formal sebagai aparatur negara sebagaimana pamong daerah dan pamong pusat. Berbagai kebijakan pemerintah menunjukkan adanya kesadaran bahwa pamong desa semestinya berstatus aparatur negara. Namun implementasinya selalu tidak tuntas dan menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pamong desa senior. Selain itu, penyelesaian hukum, penegakan disiplin, serta penyetaraan kesejahteraan telah memperlakukan pamong desa layaknya aparatur negara, tanpa memberikan status hukum yang pasti. Tulisan ini menegaskan bahwa akar persoalan terletak pada tidak adanya penetapan status pamong desa sebagai aparatur negara. Karena itu, solusi yang diusulkan adalah menetapkan pamong desa sebagai aparatur negara di desa. Kepala desa sebagai pejabat negara di desa, dan perangkat desa sebagai pegawai negara di desa. Penetapan ini akan menyelesaikan seluruh persoalan status, keadilan, dan sistem pembinaan pamong desa, serta menata kembali struktur kenegaraan secara linier antara desa, daerah, dan pusat. Kata kunci: pamong desa, aparatur negara, pemerintahan desa, perangkat desa, kepala desa, status keaparaturan, kebijakan negara, sistem pemerintahan. Sejak tahun 1986. Penulis mengabdi sebagai ASN dalam bidang pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Selama hampir 4 dekade tersebut, penulis menyaksikan dan terlibat langsung dalam berbagai upaya penataan sumber daya desa sebagai bagian dari sumber daya negara. Termasuk di dalamnya adalah pembinaan pamong desa sebagai unsur aparatur di tingkat desa. Tulisan ini secara khusus menyoroti persoalan penting mengenai kedudukan pamong desa sebagai aparatur negara. Permasalahan ini sudah berlangsung lama, karena pamong desa telah eksis sejak masa keberadaan pamong daerah dan pamong negara. Namun hingga kini belum memperoleh kedudukan yang setara, sebagaimana halnya aparatur negara lainnya. Padahal secara faktual, pamong desa adalah aparatur desa, dan desa merupakan salah satu sosok negara yang berdiri sejajar secara linier bersama daerah, kabupaten atau kota dan provinsi, serta negara dalam arti pemerintah pusat. Ketika kita berbicara mengenai negara, maka ruang lingkupnya mencakup desa, daerah, dan pusat. Namun, dalam konteks keaparaturan, pamong daerah dan pamong negara sudah berkedudukan sebagai aparatur negara dalam arti penuh. Sedangkan pamong desa belum.
Pertama, kesadaran negara tentang status pamong desa. Dalam banyak kesempatan, negara dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, sebenarnya telah menunjukkan kesadaran bahwa pamong desa seharusnya berstatus aparatur negara. Kesadaran ini muncul karena desa merupakan entitas pemerintahan yang secara struktural linier dengan daerah dan pusat, yang masing-masing telah memiliki aparatur berstatus aparatur negara. Kesadaran bahwa desa adalah entitas negara juga bisa dilihat bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa berlaku asas-asas pemerintahan seperti asas desentralisasi, di mana desa mengatur dan mengurus urusan pemerintahan NKRI sebagai urusan rumah tangga desa itu sendiri dalam kerangka NKRI. Desa juga menjalankan urusan tugas pembantuan terhadap urusan pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota, serta melaksanakan urusan dekonsentrasi, seperti urusan pemerintahan umum dan urusan dekonsentrasi lainnya. Kedua, penyelesaian permasalahan hukum. Fakta penting lainnya adalah bahwa semua persoalan hukum terkait desa maupun pamong desa selama ini diselesaikan melalui mekanisme hukum tata usaha negara TUN. Ini mencerminkan bahwa dalam relasi hukum, pamong desa diperlakukan sebagai bagian dari sistem administrasi negara. Dalam hal ini, kesalahan keputusan kepala desa maupun perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat digugat melalui peradilan tata usaha negara. Ketiga, penegakan disiplin. Pelanggaran disiplin yang dilakukan pamong desa diselesaikan menggunakan perangkat hukum yang sama dengan perangkat disiplin aparatur negara. Hal ini semakin menunjukkan bahwa dalam aspek etika, pembinaan, dan pengendalian, pamong desa telah diperlakukan sebagai aparatur negara, meskipun status formalnya belum disahkan. Keempat, standarisasi gaji. Dalam aspek kesejahteraan, pengaturan gaji pamong desa juga dilakukan melalui penyetaraan dengan gaji aparatur negara, terutama ASN golongan 2. Ini menandakan adanya upaya penyesuaian standar kesejahteraan pamong desa dengan standar aparatur negara. Kelima, kebijakan pengangkatan yang tidak konsisten. Para pemimpin negara telah berulang kali menyampaikan komitmen untuk mengangkat pamong desa menjadi aparatur negara. Realisasi yang pernah terjadi adalah pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS pada tahun ke-2007. Namun implementasi kebijakan tersebut keliru karena mengubah status mereka dari pegawai desa menjadi pegawai kabupaten, bukan pegawai negara di desa. Tetapi bagaimanapun juga, fakta ini menunjukkan bahwa pamong desa dapat ditetapkan menjadi aparatur negara. Dan memang sebenarnya juga aparatur negara. Permasalahannya hanya pada langkah penetapannya yang tidak tepat. Keenam, ketidakefektifan berbagai upaya. Upaya penyetaraan selama ini tidak membuahkan hasil yang efektif. Tidak berhasil diwujudkan sistem gaji pokok berdasarkan masa kerja, pangkat atau golongan, dan jabatan sebagaimana aparatur negara. Karena terdapat hambatan regulasi dan kesulitan teknis dalam implementasinya. Seharusnya bukan penyetaraan dengan aparatur negara, tetapi pamong desa yang memang aparatur negara ditetapkan sebagai aparatur negara. Ketujuh, hambatan regulasi usia dan syarat ASN. Upaya pengangkatan pamong desa menjadi ASN sulit dilakukan karena adanya aturan mengenai batas usia maksimal dan ketentuan administratif lainnya. Banyak pamong desa akhirnya tidak memenuhi syarat
Pada prinsipnya pamong desa adalah aparatur negara sehingga tidak perlu diangkat sebagai aparatur negara, tetapi ditetapkan menjadi aparatur negara. Kedelapan, ketidakadilan bagi pamong desa senior. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pamong desa senior yang telah berjuang lama namun tidak lagi memenuhi syarat usia untuk diangkat menjadi ASN. Ironisnya, jika pengangkatan ASN dilakukan, justru pamong desa yang lebih muda atau baru menjabat yang berpotensi menikmati hasilnya. Sementara para senior tidak mendapatkan apapun. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan pamong desa. Karena itu, yang dibutuhkan adalah penetapan semua pamong desa baik yang masih tugas maupun yang sudah purna tugas sebagai aparatur negara. Model pengangkatan berbasis rekrutmen. ASN bagi perangkat desa dan pejabat negara bagi kepala desa diberlakukan untuk pamong desa baru yang direkrut jika terdapat kekosongan formasi jabatan pamong desa baru setelah semua pamong desa yang ada ditetapkan menjadi aparatur negara. Dengan model pengangkatan biasa, jelas tidak mampu menjawab persoalan keadilan struktural bagi pamong desa. Kesembilan, status kepala desa yang belum jelas. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kedudukan kepala desa. Meskipun perangkat desa sering dibicarakan dalam konteks keaparaturan, status kepala desa sebagai pejabat negara belum mendapat perhatian serius. Padahal, jika perangkat desa adalah pegawai negara di desa, maka kepala desa secara logis adalah pejabat negara di desa. Sebagaimana terdapat pejabat negara di tingkat daerah dan pusat. Jadi penetapan perangkat desa sebagai pegawai negara di desa harus dituntaskan juga dengan penetapan kepala desa sebagai pejabat negara di desa sebagaimana berlaku untuk kepala daerah dan bahkan kepala negara. Solusi menyeluruh, penetapan pamong desa sebagai aparatur negara. Berdasarkan seluruh persoalan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa akar persoalan terletak pada ketiadaan penetapan formal bahwa pamong desa adalah aparatur negara. Selama status ini tidak ditetapkan, maka seluruh problem struktural, administratif, dan kesejahteraan akan terus berulang. Solusi yang paling sistemik, adil, dan sesuai dengan prinsip pemerintahan negara adalah: pertama, menetapkan pamong desa sebagai aparatur negara di desa. Dengan demikian statusnya sejajar secara struktural dengan pamong daerah di daerah dan pamong negara di tingkat pusat. Penetapan ini akan secara otomatis menyelesaikan persoalan hukum, disiplin, gaji, kepangkatan, perlindungan kerja, dan jaminan sosial. Kedua, menetapkan kepala desa sebagai pejabat negara di desa. Hal ini menempatkan kepala desa dalam posisi yang semestinya setara dengan pejabat negara lain pada struktur yang sejajar. Kepala desa memiliki fungsi pemerintahan, pengambilan keputusan, serta pertanggungjawaban publik, sehingga secara substansial memang merupakan pejabat negara. Ketiga, menetapkan perangkat desa sebagai pegawai negara di desa. Dengan status ini, perangkat desa mendapatkan kepastian kedudukan, gaji berbasis masa kerja dan golongan, pembinaan karier, serta hak pensiun yang selama ini belum dapat diwujudkan. Penutup, dengan penetapan pamong desa sebagai aparatur negara, seluruh persoalan yang selama ini membelit kedudukan pamong desa
baik persoalan status, keadilan, disiplin, maupun kesejahteraan, akan terselesaikan secara menyeluruh. Desa sebagai salah satu sosok negara pun memperoleh penataan, kelembagaan yang linier dengan daerah dan pusat, sehingga struktur kenegaraan menjadi utuh dan linier. Negara, daerah, desa, masing-masing dengan sumber daya negara terutama sumber daya aparatur negara yang sah dan setara dalam sistem pemerintahan nasional.